Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, NIM 119020, kelas HKIA. Dengan dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Fikih Siasah, dosen pengampu Pak Ahmad Fauzan, MSI. Materi pertama yang akan saya paparkan yaitu politik dan kekuasaan politik. Pengertian fikih siasah. Fikih siasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Adapun yang dimaksud dengan siasah syariah ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk alat perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal. Ruang lingkup fikih siasah. Imam Al-Mawardi, ahli fikih mazhab Syafi'iyah dan negarawan pada masa dinasti Abbasiyah, dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah mengatakan bahwasanya ruang lingkup fikih siasah mencakup 5 bagian, yakni yang pertama, politik perundang-undangan atau siasah dusturiyah, dan yang kedua, politik moneter atau siasah maliyah, dan yang ketiga, politik peradilan atau siasah qadha'iyah, dan yang keempat, politik peperangan atau siasah harbiyah, dan yang kelima, politik administrasi atau siasah idoriyah. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam bukunya Asasiyah Al-Syar'iyah membagi fikih siasah atas 3 bagian, yakni yang pertama politik administrasi, yang kedua politik moneter, dan yang ketiga politik luar negeri. Hasbi Al-Sidki, ahli hukum Indonesia, membaginya atas 8 hukum, yaitu yang pertama politik perundang-undangan, dan yang kedua penetapan syariah dan hukum, kemudian peradilan moneter, administrasi luar negeri, dan pelaksanaan undang-undang dan peperangan. Kemudian fungsi fikih siasah. Fikih siasah atau siasah syariah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan atau khidmah saja, tetapi juga menjalankan pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan atau islah. Kemudian distribusi fikih siasah. Distribusi fikih siasah dibagi menjadi 2. Yang pertama, distribusi kekuasaan horizontal, dan yang kedua, distribusi kekuasaan vertikal. Distribusi kekuasaan horizontal atau trias politika dibagi menjadi 3. A. Al-Sultah Al-Tahfidiyah, B. Al-Sultah Al-Qadha'iyah, dan C. Al-Sultah Al-Tashiriyah. Kemudian distribusi kekuasaan vertikal atau pembagian kekuasaan secara teritorial. Kemudian materi yang kedua yaitu manusia, kodrat, dan kedudukannya. Kedudukan manusia dalam fikih siasah. Manusia adalah makhluk yang istimewa di dalam syariat Islam. Manusia memiliki beberapa keistimewaan yang dikenal dengan 5 pokok keistimewaan hidup manusia. Kelima pokok tersebut meliputi yang pertama, diturunkannya agama untuk manusia, kedua, diberikannya akal, dan yang ketiga, dianugerahkan jiwa, keempat, diamanahkan harta, kelima, diberikan keturunan. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan berkembang karena adat istiadat, pengalaman, budaya, dan pandangan manusia pasti berbeda-beda dan terus-menerus berkembang. Dapatkah peraturan perundang-undangan yang bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya itu bernilai dan dimasukkan dalam siasah syariah atau
peraturan yang islami? Jawabannya dapat, apabila isi dan prosedur pembentukannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, isi peraturan itu sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan dengan secara hakiki dengan syariat Islam. Yang kedua, peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan. Dan yang ketiga, tidak memberatkan masyarakat. Dan yang keempat, untuk menegakkan keadilan. Yang kelima, dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu mencegah kemudorotan. Kemudian, prosedur pembentukannya melalui musyawarah. Dilihat dari keabsahannya, siasa atau peraturan buatan manusia oleh Abdul Wahab Khalaf dibagi atas dua macam, yaitu siasa yang adil atau siasa adiliyah dan siasa yang zolim atau siasa zolimah. Yang pertama, siasa yang adil atau siasa yang hak atau benar, yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama. Apakah peraturan itu bersumber pada syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, siasa yang zolim adalah siasa yang batil, yaitu peraturan perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama. Manusia dan kodratnya. Berbicara tentang manusia selalu menarik perhatian. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia memiliki banyak dimensi dalam hidupnya. Manusia memiliki susunan kodrat terdiri dari unsur jasmani dan rohani yang menghimpun unsur-unsur akal, rasa, dan kehendak. Manusia juga memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia juga memiliki kedudukan kodrat sebagai individu dan makhluk Tuhan. Ditinjau dari susunan sifat dan kedudukan kodratnya, masing-masing terdiri dari dua aspek. Manusia adalah makhluk monodualis, dan ditinjau dari keseluruhan aspek yang dimiliki manusia adalah makhluk yang monopolaris. Sedangkan susunan kodrat manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Memastikan hidup manusia memerlukan hal-hal yang bersifat material dan hal-hal yang bersifat non-material. Unsur jasmani diciptakan dari tanah dan selalu bersentuhan dengan alam lingkungannya. Berbagai macam bahan alam material diperlukan oleh manusia bagi kelangsungan dan perkembangan hidup manusia. Kemudian unsur rohani manusia terdiri atas yang pertama, akal, mampu berpikir untuk berusaha terpenuhi kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang. Kedua, rasa yang berpotensi untuk mendudukan diri manusia secara proporsional sebagai makhluk yang terhormat atau melebihi makhluk-makhluk lainnya. Dan yang ketiga, kehendak yang berpotensi untuk memperhatikan dan mengembangkan kehidupan menuju tingkat makin tinggi dan semakin sempurna. Kemudian tupoksi manusia, tugas manusia sebagai hamba. Tugas hidup manusia sebagai abdua atau hamba merupakan realisasi dari mengemban amanah, dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi, kalimah la ilaha illallah dan makrifat kepadanya. Sedangkan khalifah Allah Subhanahu wa taala atau pemimpin merupakan realisasi dari mengemban amanah, dalam arti memelihara, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk indera akal dan kolbu, atau potensi-potensi dasar manusia guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai abduh atau hamba bisa difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Duriyat ayat 51-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian tugas manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.
Yang kedua, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim. Kemudian tugas kekhalifahan terhadap alam atau natur meliputi tugas-tugas yang pertama, mengulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, menaturkan kultur atau mengalamkan budaya, yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Dan mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Kemudian materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip kekuasaan politik. Cara etimologi, kata prinsip berasal dari bahasa Inggris principle, yang berarti prinsip, asas-asas, serta pendirian. Sedangkan pengertian dari kata prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi dari kata prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan awalan ke dan akhiran an. Dalam kamus kata kekuasaan diberi arti dengan kuasa untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya, kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan. Kata politik berasal dari kata politis atau Inggris yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Politis kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 arti, yaitu segala urusan dan tindakan kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tip muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Jadi, prinsip-prinsip kekuasaan politik adalah suatu kenyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual dengan kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk digunakan sebagai pedoman segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Kemudian prinsip-prinsip kekuasaan politik. Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks syariah yang jelas dan tegas. Selain itu ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fikih. Para pakar fikih siasa berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Abdul Qadir Audah dalam bukunya Al-Amal Al-Kamilah Al-Islam wa Audauna Al-Qauniyah 1994 sampai dengan 211 sampai dengan 223 mensistematikan prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut. Pertama, persamaan yang komplit. Kedua, keadilan yang merata. Tiga, kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas. Keempat, persaudaraan. Kelima, persatuan. Yang keenam, gotong royong atau saling membantu. Ketujuh, membasmi pelanggaran hukum. Kedelapan, menyebarkan sifat-sifat utama. Yang kesembilan, menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan oleh Allah. Kesepuluh, meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya. Ke-11, berbuat kebaikan dan saling menyantuni.
ke-12 memegang teguh prinsip musyawarah. Prinsip-prinsip kekuasaan politik dalam Al-Quran dan hadis. Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Quran dalam batas-batas tertentu tidak memberikan perintah. Al-Quran hanya memaktubkan tata nilai, demikian pula Al-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpinan umat. Dalam bab ini dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ihwal fikih siasah syariah baik langsung maupun tidak langsung. Dikutip beberapa pendapat ulama tentang fikih siasah syariah dasar dari Al-Quran. Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan mengenai prinsip penggunaan kekuasaan politik, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Walaupun ajaran politik Al-Quran sesungguhnya tidak terbatas pada kedua ayat ini, tetapi ayat ini secara langsung relevan dengan masalah tersebut. Dasar dari As-Sunnah: yang pertama, keharusan mengangkat pemimpin. Kedua, kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketiga, kemestian menjadikan kecintaan dalam persaudaraan sebagai dasar hukum antara pemimpin dan pengikut. Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 59 tentang prinsip-prinsip kekuasaan politik adalah: 1. Perintah menunaikan amanah. 2. Perintah berlaku adil dalam memutuskan hukum. Ketiga, perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Keempat, perintah menyelesaikan perselisihan dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, kemestian pemimpin berfungsi sebagai perisai, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk pelindung. Keenam, kemestian pemimpin untuk berlaku adil, dan dengan itu kemuliaannya tidak hanya dihormati manusia dalam kehidupan dunia, tetapi juga dihormati Allah dalam kehidupan akhirat. Kemudian prinsip-prinsip siasah yang terkandung dalam Al-Quran antara lain: 1. Kedudukan manusia di atas bumi. 2. Prinsip manusia sebagai umat yang satu. 3. Prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan. 4. Prinsip kepemimpinan. 5. Prinsip musyawarah. 6. Prinsip persatuan dan persaudaraan. 7. Prinsip persamaan. 8. Prinsip hidup bertetangga atau hubungan antar negara bertetangga. Ke-9. Prinsip tolong-menolong dan membela negara yang lemah. Ke-10. Prinsip perdamaian dan peperangan atau hubungan internasional. Ke-11. Prinsip ekonomi dan perdagangan. Ke-12. Prinsip administrasi dan perikatan atau muamalah. Yang ke-13. Prinsip pembela negara. 14. Prinsip hak asasi. 15. Prinsip amal ma'ruf nahi munkar. 16. Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan. Prinsip-prinsip dari hadis. Yang pertama, prinsip kebutuhan akan pemimpin. Kemudian prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. Kemudian prinsip ketaatan. Kemudian pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Kemudian prinsip tolong-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin. Kemudian prinsip kebebasan berpendapat. Kemudian prinsip persamaan di depan hukum. Kemudian prinsip dalam mengangkat para pejabat negara atau pelaksana suatu urusan. Kemudian prinsip musyawarah. Kemudian prinsip persaudaraan. Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas tampak bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak menentukan sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat Islam, melainkan dasar-dasarnya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.